Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wa ahlikum naran wa quduhan nas wal hijarah wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghilazun syidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Kalimat ku anfusakum dalam ayat tersebut terdiri dari dua suku kata, yaitu ku yang bentuk amar lil jama atau kata perintah bentuk plural dari wako yang berarti jagalah oleh kalian, dan anfusakum yang berarti diri kalian. Dengan demikian, dalam konteks ayat ini mengandung perintah untuk menjaga diri dan keluarga dari siksa api neraka. Selanjutnya, dalam tafsir Ibnu Katsir juz 8 halaman 158 dijelaskan maksud kalimat ku anfusakum wa ahlikum nara, yang artinya berpesanlah kepada keluarga untuk menjaga diri dari siksa api neraka. Dan kata nara dalam ayat tersebut yang artinya kayu api neraka yang bersumber dari anak cucu Adam. Sedangkan kata waquda yang berarti patung-patung yang dulunya mereka sembah. Kemudian menurut pendapat yang mulia Bapak Ibnu Mas'ud dan Al-Mukarram Abu Ja'far Al-Bakir, kata waquda pada ayat tersebut maksudnya adalah batu kibrit atau paspar yang baunya lebih busuk dari bangkai. Sementara dalam tafsir Al-Maraki dijelaskan maksud kalimat ku anfusakum wa ahlikum nara, yang artinya orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya.
karena dengan cara itulah akan menyelamatkan mereka dari siksa api neraka. Kemudian menurut pendapat yang mulia Ayahanda Dr. Sofyan As-Saruri dalam tafsirnya As-Sauri yang merupakan ahli tafsir dari kalangan tabi'in, ia mengemukakan kalimat ku anfusakum wa ahlikum naro yang artinya didiklah mereka untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara dalam tafsir Jalalain bermakna hati yang keras, maksudnya adalah keras siksaannya bagi orang-orang yang mendurhakai Allah. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, kaum muslimin dan muslimat yang kami muliakan, secara implisit Bapak Profesor Dr. Muhammad Sulaiman Al-Askari dalam Zubdat Al-Tafsir min Fath Al-Qadir menjelaskan bahwa makna dari surah At-Tahrim ayat 6 tersebut adalah perintah bagi seorang suami untuk mendidik dan membimbing serta menjaga istrinya agar menjadi salehah yang pandai memelihara kehormatan diri dan keluarga. Karena seorang istrilah yang lebih banyak berinteraksi dan berkomunikasi dalam pembentukan karakter anak-anaknya. Seorang anak akan tumbuh berdasarkan intensitas perhatian dari orang tuanya. Ikatan jiwa antara keduanya tidak akan pernah terpisahkan dan menjadi hubungan emosional yang tercermin dalam perilaku anaknya. Demikianlah yang telah digambarkan oleh Bapak Profesor Dr. Saiful Bahri Jamaro dalam bukunya Pola Komunikasi Orang Tua dan Anak dalam Keluarga pada halaman 27. Pembentukan karakter anak bangsa dapat dilakukan sejak usia dini oleh setiap keluarga dengan cara menanamkan nilai-nilai pendidikan berkarakter, di antaranya pertama religius, 2 jujur, 3 toleransi, 4 disiplin, 5 kreatif, 6 mandiri, dan yang ketujuh demokrasi, sehingga akan dapat melahirkan generasi yang ulet, kuat dan hebat yang akan dapat menghadapi, menyikapi dan mensiasati antara peluang dan tantangan zaman. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, kaum muslimin dan muslimat yang kami muliakan, dan seluruh peserta syarhil Quran yang kami banggakan. Jadi dapat kita pahami bahwa makna dari surah At-Tahrim ayat 6 tersebut adalah sekaligus inspirasi dalam kehidupan keluarga. Ayat itu berbunyi, qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Mana Papa? Inna syirka la zulmun azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku,
Janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dalam ayat tersebut terdapat kata ya'izuhu yang terambil dari kata dasar wa'izo, yaitu nasihat yang menyangkut berbagai kebajikan. Luqman melalui nasihatnya dengan seruan menghindari kesyirikan, karena hal itu mengandung pengajaran tentang wujud keesaan Allah. Jadi dapat kita pahami bahwa di antara kewajiban orang tua kepada anak-anaknya adalah memberikan nasihat dan pembelajaran sehingga mereka dapat menempuh jalan yang benar dan menjauhkan mereka dari kesesatan, sehingga terwujudlah harapan kita untuk mendapatkan generasi anak bangsa yang berkualitas dalam keimanan dan ketakwaan. Dari uraian yang telah kami paparkan tadi dapat diambil kesimpulan. Pertama, pembentukan karakter anak bangsa haruslah diawali dari keluarga dengan cara memberikan bimbingan dan pendidikan seumur hidup atau lifelong learning. Kedua, pendidikan haruslah dipandang sebagai para mode of important and development mental of psikologi, atau sebagai prioritas pertama dan utama bagi pertumbuhan dan perkembangan dalam membentuk jiwa dan mental seorang anak. Dan yang terakhir adalah kehidupan keluarga Luqman Hakim dapat kita jadikan sebagai inspirasi dan edukasi dalam pembentukan karakter anak bangsa. Sebelum kami mengakhiri syarahan ini, marilah sama kita dengarkan syair lagu dan puisi berikut ini. Mari kita semua membangun keluarga dengan Al-Quran dan hadis. Insya Allah bahagia. Hari ini karena ada wortelnya busuk. Tawa canda kami di bawah atap kebahagiaan dengan 1000 harapan. Kami disayangi dan dilindungi. Tak ada kerisauan, tak ada ketakutan, tak ada kekerasan. Yang ada hanya kedamaian. Ayah, bunda menghamparkan sejuta permohonan untuk menggenggam aroma taman-taman surga. Beras sudah bisa diambil ya sore ini. Itulah Karena ada keluarga wortelnya busuk udah lama tempat masuk kami soalnya. dilahirkan, dibesarkan, dan mendapat pengajaran. Padang tua alam tempat yang aman. Orangnya ramah, penuh senyuman. Syarhil Quran telah kami sajikan, Insya Allah menjadi kebaikan. kami akhiri dengan Sadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi